kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dan semangat dalam menjalani hidup hari-hari ini. Sekalipun dunia bergoncang, ada banyak peristiwa, bahkan ada beberapa masalah yang engkau sedang alami dan engkau masih belum bisa mengatasinya. Jangan pernah putus asa dan hilang harapanmu di dalam Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada kata sungguh-sungguh, saudara. Berharap pagi, siang, sore, malam mengandalkan Allah, berdoa, berharap, meminta hikmat sehingga hari-hari ke depan saudara ditolong Tuhan. Jangan putus asa dan hilang harapan, dan jangan berpaling kepada Allah yang lain. Amin, saudaraku. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia Allah tidak pernah terlelap. Penjaga Israel selalu melihat. Dan tiba waktunya dia akan menolong kita. Menolong saudara tepat pada waktunya, bukan pada waktu saudara. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita mau belajar firman hari ini. Kita mau berdoa sebelumnya. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami ada, kami sehat semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus mengenal isi hati-Mu, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita ingin mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Dan ternyata Tuhan sudah memberikan kunci jawaban bagi kita, supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya Dia selalu ada. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau tempo yang dahulu, saat kita kejepit, saat kita kepepet, Dia membantu kita dan Dia menolong kita. Hal yang sama, saudara. Waktu-waktu ini kalau engkau kepepet, kalau engkau kejepit, Dia mau membantumu, Dia mau menolongmu, Dia akan memberikan kita kebaikannya. Dia tidak menahan kebaikan kepada kita yang sungguh-sungguh membutuhkannya, saudara. Kita anaknya. Tidak mungkin seorang bapak, seorang ibu pengen lihat anaknya susah. Tidak mungkin, saudara. Apalagi bapak yang di surga. Kita anaknya. Dia tidak ingin melihat kita susah. Dia ingin menawarkan kebaikan kepada kita. Dia ingin menolong kita, saudara. Haleluya. Itu sebabnya saudara jangan pernah berlari daripada Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 20. Hari ini menjadi ayat nas yang kita mau pelajari bersama-sama. Kita baca Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Persoalannya adalah untuk engkau dan saya, apa yang sedang kita perhatikan hari-hari ini? Apakah kita memperhatikan firman? Perhatian kita tertuju kepada siapa? Kalau perhatian kita tertuju COVID, tak COVID, tak COVID, COVID, tak COVID, maka apa yang kita alami? Rasa khawatir pasti melanda, saudara. Kalau COVID ini sering, terus seiring waktu dari hari ke hari kita mendengar berita bertambah. Saudara, yang Tuhan inginkan engkau dan saya memperhatikan firman. Memperhatikan firman. Perhatianmu ditujukan kepada firman, agar engkau mendapat kebaikan yang daripada Tuhan. Apa pusat perhatianmu hari ini? Jangan-jangan waktumu sudah tidak ada lagi membaca firman. Perhatianmu fokus kepada berita, kepada drama Korea, kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu,
kepada mertuamu, kepada masalahmu, engkau fokus perhatianmu ke sana, saudara. Sehingga hilang perhatianmu kepada firman. Padahal Alkitab mengatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kok bisa? Kok bisa? Karena firman. Di dalam firmanlah ada banyak nilai-nilai kehidupan. Untuk kita hidup semakin hari semakin baik. Menjalani hidup dalam dunia ini. Nah, saudara, perhatikan apa yang engkau dan saya perhatikan hari ini. Apakah firman Tuhan? Apakah masalah saja yang kau perhatikan? Atau kau sibuk dengan urusan-urusan duniawi? Sibuk sehingga engkau tidak lagi memikirkan perkara-perkara di atas. Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose supaya setiap jemaat untuk memikirkan perkara-perkara yang dasar. Perhatiannya tertuju kepada perkara-perkara ilahi, saudara. Bukannya pikirannya tertuju untuk akhir dunia, kiamat dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu perkara yang di atas, saudara? Apakah kejadian-kejadian supranatural, kedatangan Tuhan? Aduh, kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Wahyu mengatakan, aku segera datang. Saudara tidak perlu sibuk-sibuk mencari info kapan Tuhan datang. Tidak perlu sibuk-sibuk. Tuhan berkata, aku segera datang. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri dari hari ke hari. Kapan Tuhan datang? Kita mengatakan lagi, Tuhan datang tidak ada yang tahu. Baik anak, hanya Bapa yang tahu. Kapan? Bisa malam ini, bisa besok pagi, bisa besok siang, ataupun bisa setahun lagi, bisa 20 tahun lagi, bisa juga 200 tahun lagi, saudara. Ketika engkau dan saya sudah dipanggil Tuhan meninggal dunia, baru Tuhan datang. Who knows? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tugas saudara dan saya adalah memperhatikan firman. Pusat pikiran kita memikirkan perkara yang di atas. Apa yang perkara yang di atas? Tidak ada yang lain, saudara. Perkara Tuhan adalah jiwa-jiwa. Bagaimana kekasihmu, saudara seimanmu, ataupun saudara-saudara kandungmu, tetangga-tetanggamu, mereka yang belum mendengarkan Injil, mendengar kabar baik, tugas kita adalah menyampaikan kabar baik itu kepada mereka, agar mereka juga mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, kekasih Tuhan, mari jangan fokus pikiranmu, perhatianmu kepada hal-hal lahiriah, jasmani, tampak di mata. Sibuk urusan dunia, sibuk mikirin Pak Ahok, sibuk perhatianmu sekarang WA tidak jelas, menjual cerita sini. Saudara, ayo perhatikan firman. Di dalam firmanlah ada banyak nilai-nilai kehidupan. Karena firman berkata, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat engkau memperhatikan firman, saat engkau membaca firman dari hari ke hari, saudara, di sanalah ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Untuk kita melakukannya, supaya kita berhasil di dalam dunia dan kita menikmati kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan sudah cukup memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita. Cukup sudah. Jangan ribet, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Jangan sibuk dengan memperhatikan orang lain. Perhatikan hidupmu, perhatikan firman Tuhan. Ketika engkau memperhatikan firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan mendapat kebaikan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saat kita memperhatikan firman, iman kita makin bertambah di dalam Tuhan. Kepercayaan kita kepada Kristus makin kuat, saudara, dan kita berbahagia. Kalau hari ini engkau hopeless, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Masalah kok datang sekali lagi, datang berganti-ganti. Yang satu belum selesai, masih datang lagi yang baru.
keuangan belum stabil, pekerjaan mulai goyang lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Saat engkau memperhatikan firman, di sanalah engkau melihat jelas petualangan Bapa rohani kita. Nabi-nabi Tuhan, ada kisah Abraham, bagaimana dia akhirnya harus keluar mengungsi ke tanah Mesir dalam kekeringan, dalam aman, dalam zaman Ahimelek dan sebagainya, saudara. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita pernah baca berpelajari, saudara, mereka juga seringkali mengalami kekurangan. Namun ketika mereka bersandar kepada Allah, mereka kuat untuk melaluinya. Kasih Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita diingatkan supaya kita tidak lagi fokus dengan perhatian kiri kanan kita, memperhatikan hal-hal lahiriah yang di depan kita. Coba ambil waktu dengan tenang, bersaat teduh mencari wajah Tuhan, membaca firman, memperhatikan firman. Setelah engkau memperhatikan firman, merenungkannya, lalu kau bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Imanmu akan kuat kembali, saudara. Wow, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baca firman, wow, terjadi mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kita baca firman, wow, terjadi kesembuhan. Yang bisu bicara, yang tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. COVID, apakah Tuhan bisa mampu melakukan kesembuhan? Tentu bisa, seizin kehendak Tuhan. Tapi ingat, tujuannya sembuh apa? Kekasih Tuhan, sekali lagi, perbuatan Tuhan mengadakan mukjizat di dalam dunia ini selama beliau ada di dalam dunia, dengan tujuan agar kerajaan Tuhan diperbesar, agar kerajaan Allah dipermuliakan. Oh haleluya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan firman supaya kita menikmati kebaikan yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan semakin kita memperhatikan firman, iman percaya kita kepada Yesus tidak akan goyah, tidak akan guntur. Amin, saudara. Aduh, ketika engkau sakit tidak sembuh-sembuh, kau tidak akan kecewa. Mengapa? Karena engkau memperhatikan firman. Saat engkau memperhatikan firman, engkau membaca tentang kisah Paulus, di mana dia pernah berdoa sampai 3 kali. Tuhan, angkatlah duri dalam dagingku. Tapi Tuhan berfirman, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, Paulus. Di saat kelemahmu, di situ ada kekuatanku. Sampai akhir mati Paulus masih punya sakit dan matinya pun menggenaskan. Kekasih Tuhan, ketika kita membaca ini, kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Sekalipun aku sakit dan aku tidak sembuh, aku tetap percaya Yesus sebagai Tuhanku. Toh pada dasarnya tubuh ini akan tidak akan kita bawa kekal selama-lamanya. Cepat atau lambat tubuh yang kita miliki akan ditanam di dalam tanah, dan jiwa roh kita menghadap Bapa di surga, berkumpul bersama dengan orang-orang kudus untuk menikmati upah yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita di dalam dunia. Oh, indahnya berjalan bersama Tuhan. Kasih Tuhan, mulai perhatikan firman supaya engkau menikmati kebaikan dan imanmu makin kuat, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami belajar hari Tuhan untuk diingatkan kembali kalau kami selama ini Tuhan sudah jauh untuk tidak memperhatikan firman. Biarlah kepada anak-anak Tuhan yang hari ini sudah tidak lagi membaca firman, memperhatikan firman, saat mendengar firman hari ini, Roh Kudus menjamah hati anak-anak-Mu. Mereka kembali membaca firman, memperhatikan firman, sehingga iman mereka kuat dan tidak goyah menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Bagi saudaraku yang telah membaca firman dengan kontinu, dengan stabil, Tuhan berkati hidup mereka. Terus tambahkan kebaikan Tuhan bagi hidup mereka. Dalam segala pergumulan kekasih Tuhan hari ini yang sedang sakit, Tuhan, aku berdoa, nyatakanlah kuasa-Mu. Oleh biru-biru darah Yesus, jadilah engkau sembuh. Untuk kekasih Tuhan yang sedang punya problem, punya masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, Roh Kudus, bantulah anak-anak-Mu, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mereka boleh menyelesaikan satu persatu masalah yang ada.
Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa yang telah kunaikkan kepada Engkau di hari ini. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, saudara bisa sharingkan, bagikan kepada keluargamu, saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama, sehingga sama-sama kita semakin hari tertanam, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik.